Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sudah berbicara dengan pimpinan DPR RI Puan Maharani agar segera membahas RUU Perampasan Aset. Pembahasan itu dilakukan Prabowo Subianto dan pimpinan DPR RI serta para ketua umum partai pada Minggu 31 Agustus. DPR RI pun disebut sudah sepakat mau membahas RUU Perampasan Aset yang sempat mandek bertahun-tahun. RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa selama sepekan ini. RUU Perampasan Aset yang bisa memiskinkan koruptor dianggap bisa menjadi efek jera bagi para pejabat yang mencuri uang rakyat. Lalu sudah sampai mana pembahasan RUU Perampasan Aset? RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas pada tahun 2023. Namun RUU ini belum dibahas oleh DPR RI hingga saat ini. Di muatkompas.com ada dua jenis prolegnas, yakni prolegnas jangka menengah untuk waktu 5 tahun dan prolegnas prioritas tahunan untuk waktu 1 tahun. Sayangnya DPR RI memasukkan RUU Perampasan Aset ke prolegnas untuk periode 2025-2029 alias prolegnas jangka menengah sejak tahun lalu, sehingga pembahasannya bisa sangat lambat hingga tahun 2029. Sementara pemerintah yakni Kementerian Hukum mendorong agar RUU Perampasan Aset bisa masuk ke prolegnas tahunan agar bisa disahkan tahun 2025 ini. Sebagai informasi, pemerintah menjadi pengusul RUU Perampasan Aset. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam rapat bersama Badan Legislasi atau Balik DPR RI 18 November 2024 lalu mengatakan, pemerintah berkomitmen mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk prolegnas 2025 hingga 2029. Ada 40 RUU yang pemerintah ajukan dalam prolegnas 2025-2029 dan RUU Perampasan Aset ada di urutan kelima. Namun pada Senin 1 September, RUU tentang perampasan aset masuk dalam prolegnas jangka menengah disiapkan oleh DPR dan pemerintah tercantum di urutan 82 bukan prolegnas tahunan. Mandeknya RUU Perampasan Aset di DPR RI tidak lain karena kesepakatan fraksi-fraksi partai politik yang terkesan ogah-ogahan membahas RUU ini. Akibatnya RUU Perampasan Aset mandek selama 17 tahun setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada tahun 2008. Surat Presiden atau Surpres RUU Perampasan Aset baru dikirimkan ke pimpinan DPR sejak 4 Mei 2023 lalu. Tapi Surpres itu tak kunjung dibahas DPR hingga saat ini. Padahal RUU Perampasan Aset ini dipandang sebagai upaya memberi efek jera bagi koruptor dengan memiskinkan mereka. Pihak DPR RI berdalih pembahasan RUU Perampasan Aset baru bisa disetujui jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru sudah disetujui. Hal itu lantaran kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam RUU tersebut, sehingga DPR RI berdalih KUHP bisa meminimalisir atau mengeliminasi penyalahgunaan kekuasaan di RUU Perampasan Aset. Namun usai demo berdarah yang berlangsung selama sepekan yakni sedari Senin 25 Agustus, para fraksi di DPR RI berlomba-lomba mengaku akan segera membahas RUU Perampasan Aset. Demo tersebut dilatar belakangi dari kekesalan masyarakat akan pengadaan tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan untuk anggota DPR RI. Setelah demo berdarah yang berujung penjarahan rumah anggota DPR RI, sejumlah fraksi di DPR RI mulai dari PDIP dan Demokrat berjanji akan segera membahas RUU Perampasan Aset. Misal saja PDIP menjamin akan membahas RUU Perampasan Aset tahun 2025 ini. Hal itu dipastikan Wakil Ketua Balik DPR Sturman Panjaitan pada Selasa 2 September. Sturman mengatakan DPR siap menampung aspirasi publik dan hati-hati dalam pembahasan. Sturman berdalih lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset tidak lebih karena kehati-hatian agar undang-undang tersebut nantinya tidak tumpang tindih. Selain itu, fraksi Partai Demokrat juga berdalih lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset lantaran kursi mereka tidak mayoritas di DPR RI, yakni hanya 44 kursi. Padahal diketahui di tahun 2008 saat pertama kali RUU Pembahasan Aset disodorkan pemerintah ke DPR RI, Partai Demokrat menguasai kursi di DPR RI hingga tahun 2014. Hingga akhirnya 9 nyawa melayang dalam unjuk rasa yang berlangsung selama sepekan ini. DPR RI pun baru mulai mengaku membahas RUU yang hampir dilupakan tersebut setelah para rumah pejabat tersebut dijarah oleh warga.